Semoga kalian tetap sehat dan semangat. Salam Spirit. Yesus tidak hanya memanggil orang yang menjadi pengikutnya. Ia menghendaki agar para murid memiliki cara hidup yang benar. Cara hidup yang benar bagi pengikut Yesus adalah hidup yang dijiwai oleh ajaran dan semangat Yesus. Cara hidup pengikut Yesus yang dijiwai oleh semangat dan ajaran Yesus adalah menghidupi persekutuan atau kebersamaan. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas subtema cara hidup murid Yesus. Dalam subtema ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menjelaskan pengalaman hidup dalam kelompok. 2. Menjelaskan sikap yang dapat menjaga dan merusak keutuhan kelompok. 3. Menjelaskan cara murid Yesus dalam kebersamaan. 4. Membandingkan cara hidup murid Yesus dalam jemaat perdana dengan jemaat masa kini. 5. Merefleksikan cara hidup jemaat saat ini. 6. Menghadiri kegiatan jemaat dalam kebersamaan. Langkah pertama, menggali pengalaman hidup dalam kebersamaan atau persekutuan. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tidak seorang pun dapat hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dan orang lain juga membutuhkan kita. Kebersamaan dapat kita rasakan dalam sebuah organisasi dan kelompok. Nah, kelompok atau organisasi apa yang pernah atau sedang kamu ikuti? Apa kegiatan yang kalian lakukan dalam kelompok atau organisasi tersebut? Apa hasil yang kamu rasakan bagi dirimu? Kerjakanlah pada kolom berikut. Contoh, nama kelompok OSIS, kegiatan kebersamaan dalam kelompok, rapat OSIS, pertandingan atau lomba antar kelas. Dampak atau hasil yang dirasakan: percaya diri, semakin dewasa dan bertanggung jawab. Tidak mudah hidup bersama dengan orang lain. Setiap orang memiliki karakter, minat, dan keinginan yang berbeda. Hidup bersama orang lain selalu penuh dengan dinamika yang harus dipahami dengan tepat. Utuh atau runtuhnya sebuah kelompok tergantung pada sikap para anggotanya. Nah, apa sikap yang dapat menjaga keutuhan kelompok dan apa sikap yang dapat merusaknya? Sikap yang menjaga keutuhan: 1. Rendah hati, menempatkan diri lebih kecil di hadapan anggota kelompok lain. 2. Jujur, mengatakan yang sebenarnya sesuai dengan kenyataan atau fakta. 3. Setia, tetap menjalankan tanggung jawab walaupun tidak setuju. 4. Toleransi, membiarkan orang lain berkembang sesuai keinginannya. 5. Altruis, mementingkan keperluan bersama atau orang lain. 6. Rajin, melakukan tugas dan tanggung jawab tepat waktu. Sikap yang merusak keutuhan: 1. Sombong, menempatkan diri lebih tinggi daripada anggota kelompok lain. 2. Berbohong, mengatakan yang bukan sebenarnya.
3. Munafik. Di depan orang tampil baik sekali tetapi di belakang jahat. 4. Intoleran. Memaksakan selera pribadi kepada orang lain. 5. Egois. Mementingkan diri sendiri dan mengabaikan orang lain. 6. Malas. Menunda melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Langkah kedua, mendalami cara hidup persekutuan dalam kitab suci. Yesus memanggil para murid untuk membentuk persekutuan yang kuat. Para murid pun melatih dan membiasakan sikap yang menjaga keutuhan kelompok. Cara para murid menjadi pengikut Yesus yang sejati dapat ditemukan dalam kitab suci Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Bacalah teks kitab suci Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47 dan temukanlah kalimat yang menunjukkan ciri khas hidup murid-murid Yesus. Kerjakan di dalam kolom berikut. Kalimat yang menunjukkan ciri khas hidup murid Yesus. 1. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. 2. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 3. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. 4. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 5. Selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai keperluan masing-masing. 6. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. 7. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kesimpulan, kelompok para murid Yesus dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 disebut sebagai jemaat gereja perdana. Mereka memiliki cara hidup yang khas dan sangat kuat. Mereka senantiasa setia pada pengajaran para rasul, mengadakan makan bersama dan berdoa, kompak dan sangat erat. Tidak berjuang demi kepuasan diri sendiri, melainkan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Mereka menjalani kebersamaan seperti itu dengan gembira dan tulus hati sambil memuji Allah. Cara hidup tersebut membuat banyak orang suka, terkesan, terkesima, dan tertarik untuk bergabung menjadi anggota persekutuan jemaat tersebut. Itulah yang membuat para murid Yesus terus bertambah hingga saat ini. Langkah ketiga, penilaian sikap. Kebersamaan murid Yesus dalam Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai 37 dan Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 merupakan model kebersamaan paling ideal bagi pengikut Yesus sepanjang zaman.
Model kebersamaan seperti itu masih layak diusahakan dalam kehidupan gereja masa kini. Hendaknya cara hidup seperti itu terus dihidupi dan dipertahankan. Namun, karena berbagai kendala dari dalam maupun dari luar diri jemaat, hal itu tidak mudah untuk diwujudkan. Nah, apakah cara hidup ini masih ada dihidupi jemaat Kristen pada zaman sekarang ini? Tuliskanlah pada kolom yang sudah disediakan. Bandingkanlah perwujudan kebersamaan gereja perdana dengan umat Kristiani masa kini. Apakah cara hidup jemaat perdana masih kuat dilakukan orang Kristen sekarang ini? Atau ada perbedaan dalam perwujudan? Kerjakan dalam kolom berikut. Langkah kedua, keterampilan. Sekalipun banyak kendala, cara hidup gereja perdana hendaknya diusahakan terus-menerus karena merupakan model hidup yang paling ideal bagi murid Yesus. Tugas tersebut merupakan tanggung jawab semua orang Kristen, termasuk kamu sendiri, anak didik kami, guru, dan semua orang tua juga. Dengan menghadiri kegiatan umat, baik di paroki, stasi, maupun di lingkungan, kamu sudah berpartisipasi mewujudkan cara hidup gereja yang ideal. Hadirilah kegiatan doa lingkungan gereja di lingkunganmu. Laporkan hasilnya dengan langkah kerja seperti berikut. Demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi anak didik kami. Salam, sampai jumpa.